Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kehidupan pasti ada dinamika. Pada titik tertentu orang harus mengambil sikap. Apa yang harus dia lakukan? Pelajaran ini bisa kita ambil firman Allah surat Az-Zumar 39. Menariknya ini Az-Zumar itu juga surat nomor 39. Jadi 39 ayat 39. Apa firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 39? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Kul ya qaumi, katakan Muhammad, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, silahkan kamu beramal sesuai dengan keadaanmu, sesuai dengan pendapatmu, sesuai dengan apa yang kamu mau. Ini amil. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, ini amil itu bermakna aku akan jalan terus. Aku akan melakukan apa yang aku yakini. Fasaufa ta'lamun. Nanti kamu juga akan tahu sendiri kok, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berhasil, mana yang gagal. Kamu akan tahu sendiri akibatnya. Itu firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 39. Ini berarti pemirsa, sikap teguh Rasul ketika menghadapi situasi yang sudah sangat menjengkelkan. Betapa bertahun-tahun Nabi dimusuhi, tidak dipercaya, bahkan akan dibunuh. Tetapi Nabi tetap teguh, pendirian, disupport oleh Allah dengan mengatakan, ya kaum, katakan Muhammad, wahai kaumku, lanjut kalau kamu mau lanjut. Aku juga mau lanjut dengan apa yang aku dakwahkan. Fasaufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu sendiri kok akhirnya akan seperti apa. Ini menjadi sikap yang menarik, sebuah keyakinan bahwa al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Nabi yakin betul bahwa al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka kita tidak perlu ragu. Di ayat yang kedua ini juga memberikan penguatan bagi kita bahwa kita mesti yakin kalau datangnya dari Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Kita harus yakin. Meskipun kadang-kadang Allah mengatakan demikian, sementara di lapangan kok berbeda ya, kok lain ya. Nah, di situ ujiannya. Apakah kita yakin dengan statement-statement Allah, atau kita termasuk orang-orang yang ragu, orang-orang yang meragukan? Nah, nyatanya seperti ini, misalnya demikian. Nah, maka sebagai orang yang imannya kuat, al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin, maka ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, kalau di dalam psikologi itu ada beberapa yang disebut dengan gaya berpikir. Gaya berpikir yang pertama ini menyangkut personalisasi, yaitu apakah ketika dia melihat sebuah persoalan, itu dianggap sebagai person, sebagai pribadi saya yang bertanggung jawab kenapa yang bisa terjadi, atau selalu menyalahkan orang lain. Jadi di situ yang menjadi persoalan adalah soal saya atau bukan saya. Nah, orang yang kayak berpikirnya sehat, dia akan berani mengambil tanggung jawab. Ya itu memang kesalahan saya, yaitu tanggung jawab saya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang tidak bertanggung jawab, dia pasti akan melempar, itu bukan karena saya, itu bukan salah saya, itu kan karena begini begitu. Yang selalu disalahkan adalah orang lain. Yang kedua, ini soal permanensi. Jadi kalau orang yang sehat, orang yang optimis, itu selalu melihat bahwa yang disebut kesulitan, yang disebut kegagalan, yang disebut
kesedihan, itu sementara. Maka di situ berlaku dinamika antara selalu dan tidak selalu. Maksudnya selalu dan tidak selalu itu begini. Yang kayak berpikirnya selalu, itu melihat segala sesuatunya itu permanen. Jadi misalnya dia mengalami beberapa trauma atau mengalami beberapa hal yang menyedihkan. Kemudian dia mengatakan, emang saya sejak dulu begitu, saya selalu begitu. Jadi kesedihan itu dianggap permanen dan seterusnya akan sedih, padahal tidak. Nah, maka yang kedua ini, yang sehat sebetulnya bukan yang selalu, tapi tidak selalu. Ya sekarang saya menderita, ya sekarang saya sedih, ya sekarang saya prihatin. Tapi nanti di kesempatan lain, pasti masih ada kesempatan, pasti masih ada peluang, pasti masih ada harapan di masa-masa yang akan datang. Itu gaya yang kedua, yang menyangkut permanensi. Yang ketiga, itu yang menyangkut pervasiveness. Pervasif itu merasuk. Itu artinya apa? Ini soal semua dan tidak semua. Maksudnya apa? Orang yang cara berpikirnya atau gaya berpikirnya tidak sehat, itu ketika mengalami sesuatu, itu lalu kesimpulannya semua. Misalnya begini, dia gagal dalam ekonomi. Itu lalu dianggap, wah saya ini orang yang tidak cakap. Lalu dia merasa di bidang yang lain dia pasti juga gagal. Oh, di ekonomi saya gagal. Udah jelas gagal. Bukan saja selalu gagal, tapi semuanya juga dia anggap gagal. Maka bagi yang optimis, bagi yang pikirannya sehat, kalau ada sesuatu yang tidak mengenakkan, kegagalan, kesempitan, kesulitan, dia akan tidak menganggapnya sebagai semua. Mungkin dia gagal di satu hal, tapi mungkin toh kita bisa berhasil di bidang-bidang yang lain. Jadi tidak semua. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki sambil merenung di bulan puasa ini cara kita berpikir, gaya kita menganalisis sesuatu. Karena dari pikiran itu akan kemudian menjadi kenyataan. Maka dalam psikologi kognitif ada semboyan you are what you think. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau kita ini optimis, insya Allah yang terjadi juga yang positif. Tapi kalau kita pesimis, yang terjadi lebih banyak yang negatif. Maka mari kita selalu ambil tanggung jawab, apapun yang terjadi itu tanggung jawab kita, tinggal kita perbaiki mana yang salah, mana yang kurang baik. Yang kedua, jangan menganggap semuanya itu permanen. Jadi kita gagal sekarang, sangat mungkin di masa depan kita berhasil dengan gemilang. Baca kisah sukses semua orang-orang hebat, pasti jatuh bangun. Maka pemirsa, orang yang kuat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang setiap kali jatuh, dia bisa bangkit kembali. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.